Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 1 Oktober 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eta dari GKPS Cikokol. Adik-adik penuh dengan sukacita. Wow, puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa pergi sekolah minggu, Tuhan tetap kasih kita kesempatan beribadah melalui teknologi yang canggih, yaitu melalui YouTube Bina Warga. Mari adik-adik dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan dengan sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan penuh sukacita dan senyum yang termanis. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh memasuki bulan ke-10 di tahun 2023. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau sekolah minggu. Berkati kami supaya dengan penuh sukacita kami memuji Tuhan dan buka telinga dan hati kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita bisa duduk, kita bisa berjalan, itu semua karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan tidak pernah berhenti menjaga, memelihara, menyelamatkan kita semua. Yuk, kita bersama naikkan pujian. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang bersama dengan Tuhan. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Yesus tolong saya, hatiku
dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan hati kita, pikiran kita semuanya. Ayo kita naikkan pujian. Tuhan, dengar doaku. Doaku yang apa? Doa yang sederhana, bukanlah luar biasa. Tuhan, dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan, dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan, dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan, dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Halo adik-adik sekolah minggu di Bina Warga. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku Kak Eta. Kita mau dengar firman Tuhan sekarang. Kalau gitu, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang indah di hari Minggu ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah banyak dimanapun kami berada. Berkatilah kami semua untuk dapat mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah siap Alkitab adik-adik kan? Nah tema kita pada hari Minggu ini, Tuhan penyelamat. Di mana nas Alkitabnya diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ya. Keluaran 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yuk adik-adik simak, kakak bacakan ya. Judul perikopnya, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala danter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun,
untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi seorang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Adik, firman Tuhan tadi ingin mengatakan kepada kita bahwasanya Tuhan menyelamatkan Musa. Mungkin adik-adik bertanya ya, kenapa Musa ditaruh di sungai Nil di tengah teberau, ya kan? Nah, karena pada saat Yusuf waktu berapa minggu yang lalu sudah membawa bangsa Israel ke tanah Mesir. Lalu bergantilah raja di tanah Mesir. Nah, habis itu raja yang di tanah Mesir itu tidak mengenal Yusuf. Dan bangsa Israel semakin banyak. Sehingga raja di Mesir tersebut khawatir nanti kalau penduduk bangsa Israel semakin banyak, mereka akan menyerang bangsa Mesir. Karena itu raja di Mesir itu mengumumkan setiap anak laki-laki dari bangsa Israel harus ditangkap, gitu ya adik-adik ya. Karena itu Musa ketika lahir ternyata dia anak laki-laki. Akhirnya ibunya bagaimana caranya? Ya harus menyembunyikan Musa. Setelah 3 bulan lamanya Musa diumpetin gitu ya, disembunyiin sama mamanya supaya nggak ditangkap sama raja Mesir. Lama kelamaan nggak mungkin karena kan bayi pasti nangis kedengeran. Akhirnya mamanya cari akal bagaimana untuk menyelamatkan Musa. Akhirnya dibuatlah sebuah peti dari apa tadi, gala-gala gitu ya, maksudnya dari daun pandan, dan Musa ditaruh di situ. Nah, akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun yang akhirnya diangkat menjadi anaknya, seperti yang cerita yang tadi adik-adik. Kakaknya Musa juga kasihan lihat adiknya, gimana ya kalau ada buaya ditangkap adiknya dimakan buaya. Tapi untungnya puji Tuhan Musa tidak dimakan buaya gitu. Tuhan menyelamatkan Musa dengan mengirimkan ada putri Firaun yang pada saat itu turun ke sungai. Lalu Musa diambil, dipungut, ditarik dari sungai oleh putri Firaun. Yang kerennya lagi ternyata kakaknya berani ngomong ke putri Firaun, "Mau nggak aku cariin gitu yang bisa menyusui bayi ini?" Oh, putri Firaun juga seneng gitu ya, karena putri Firaunnya masih belum menikah. Akhirnya dipertemukanlah mamanya Musa dengan Musa lagi oleh kakaknya Miriam. Dan akhirnya Musa sudah besar, Musa tetap dijadikan anak dari putri Firaun setelah diasuh oleh ibunya. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan telah bekerja menyelamatkan Musa
dari peraturan yang kejam oleh Raja Mesir pada saat itu, pasti Tuhan juga sedang menyelamatkan kita. Banyak hal, contoh, kalau pernah adik merasakan adik-adik diselamatkan Tuhan ketika mungkin adik sedang menyeberang jalan, atau adik-adik sedang berada di keramaian gitu, tiba-tiba mamanya nggak kelihatan, ayo lo gitu ya. Tapi untungnya ada Pak Satpam nanya adik mau kemana gitu ya. Nah kalau kayak begitu, nanti lain kali kalau lagi di tempat keramaian jangan jauh-jauh dari mamanya. Nah Tuhan juga mengirimkan penyelamat bagi kita. Kita sudah mau Natalan ya adik-adik ya, nggak terasa, lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ingin menyelamatkan kita dari apa? Dari hukuman dosa ya adik-adik ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kalau zaman dulu banget, zaman Musa diselamatkan oleh Tuhan. Zaman sekarang pun, saat ini pun Tuhan menyelamatkan kita. Dari mana? Ketika adik-adik main HP terlalu lama, mama langsung tegur, adek HP-nya taruh. Nah itu artinya adik-adik sedang diselamatkan. Apa? Matanya biar nggak rusak, karena adik-adik masih kecil, nanti kan masih mesti sekolah tinggi sampai ke universitas. Kalau matanya keburu rusak gimana? Apalagi yang cita-cita jadi pilot, cita-cita jadi jenderal, apalagi astronot, kan matanya harus bagus. Jadi adik-adik kalau ditegur mama, HP-nya sudah stop, harus stop. Untuk apa? Menyelamatkan mata kita supaya tidak rusak, terus nanti pakai kacamata tebel, jadinya berat hidungnya, kasihan. Kena kacamata terus nggak bisa jadi pilot, nggak bisa jadi astronot. Ya, nah adik-adik melalui mama dan papa, orang tua, kakek, nenek, om, tante juga menyelamatkan adik-adik kalau adik-adik sedang dinasehatin ya. Karena orang tua kita kepingin kita mendapatkan kebahagiaan ya dan masa depan. Nah adik-adik jangan pernah kesel kalau dinasihati mama untuk main HP, berhenti, stop, istirahat, kasihan matanya ya. Supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Nah kita mau baca ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 62 ayat 8a. Bunyinya, pada Allah ada keselamatanku. Pada Allah ada keselamatanku. Oke, gampang ya adik-adik. Yuk kita berdoa, kita mau tutup firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan, kalau zaman dahulu Engkau menyelamatkan Musa, kami percaya saat ini dan seterusnya Engkau tetap menyelamatkan kami dari segala hal yang membahayakan kami, dari segala hal yang ingin merusak kami. Kami percaya Engkau tetap mengerjakan keselamatan-Mu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami melakukan kesalahan. Tetaplah lindungi kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Yuk adik-adik kita naikkan pujian bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur.
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita, belajar kebenaran firman Tuhan, dan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas cinta Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Untuk papa, untuk mama, untuk abang, kakak, adik, dan semua orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan berikan untuk kami boleh saling mengasihi, hidup dengan damai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk beberapa teman yang sudah mengikuti ulangan tengah semester ataupun juga sudah mengambil rapot tengah semester. Tuhan, kami berdoa supaya ketika kami melihat nilai kami boleh belajar dengan lebih baik lagi. Karena kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sekolah yang Tuhan berikan. Kami boleh bersekolah dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang mengajar kami. Terima kasih untuk teman-teman yang memperkaya kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia semuanya boleh bekerja sama dengan baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami semua boleh menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Kami berdoa supaya toleransi beragama di Indonesia boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih juga untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus setia melayani kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan dan kerelaan untuk melayani. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan Penyelamat. Wow, luar biasa. Tuhan menyelamatkan seorang bayi kecil karena Tuhan sudah punya rencana di dalam kehidupan Musa. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan juga adalah penyelamat kita semua. Kakak, mama, papa, om, tante, semuanya deh. Semuanya Tuhan selamatkan. Karena itu adik-adik, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan sebagai penyelamat. Tuhan senantiasa akan menjaga kita, memelihara kita, dimanapun kita berada, dalam waktu apapun. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ayo adik-adik bersama dengan Kak Lina katakan, Tuhan penyelamat 3 kali. Tuhan penyelamat, Tuhan penyelamat, Tuhan penyelamat. Dan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita, mari kita naikkan pujian. Allah
menjaga saya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam, waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu, senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam, waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Aku tak akan takut, aku tak akan ragu, senang ataupun susah, Tuhan pasti menjaga. Tuhan sudah berjanji memberi yang terbaik. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam, waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Eta, Kak Hendra, Kak Fani, kami semua mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.